Saat suamiku memaksa tinggal dengan mantan istrinya, aku hanya tersenyum dan membantunya berkemas. Dia tidak tahu, ada catatan kecil yang kuselipkan di tasnya. 2 hari kemudian, dia pulang dengan wajah pucat, memohon ampun di bawah kakiku setelah membaca isinya. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang menyajikan kisah menarik lainnya. Hujan sore itu turun malu-malu di kawasan Bintaro, menyisakan aroma tanah basah yang menyeruak masuk ke sela-sela ventilasi rumah minimalis kami. Aku duduk di sofa ruang tengah, menatap uap tipis yang mengepul dari cangkir teh melati. Jam dinding berdetak monoton, seolah menghitung mundur kesabaran yang selama ini kurawat dengan rapi. Suara ban mobil berdecit di carport membuyarkan lamunanku. Itu pasti Mas Galih. Suamiku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku bangkit, merapikan sedikit daster rumahan yang kupakai, lalu berjalan menuju pintu utama. Sebagai seorang istri yang selama ini dikenal penurut, aku selalu menyambutnya dengan senyum. Senyum yang kata orang-orang adalah senyum istri soleha. Tapi bagi Mas Galih, mungkin itu adalah tanda kebodohan yang bisa ia manfaatkan sesuka hati. Pintu terbuka. Wajah Mas Galih tampak kusut, tapi matanya menyeratkan gelisah yang tak bisa disembunyikan. Ia menenteng tas kerjanya dengan bahu yang sengaja dibungkukan, seolah beban dunia sedang ia pikul sendirian. "Assalamualaikum, Mas," sapaku lembut, mengambil alih tas kerjanya. Tangan kanannya terulur, aku mencium punggung tangannya dengan takzim. "Dingin." Tangannya berkeringat dingin. "Waalaikumsalam, Ratna," jawabnya singkat. Ia melepas sepatu pantofelnya, lalu langsung menghempaskan tubuh ke sofa empuk berwarna abu-abu itu. "Mas capek sekali hari ini, rasanya kepala mau pecah." Aku segera ke dapur, mengambilkan air hangat dan handuk kecil basah untuk menyeka wajahnya. Ini rutinitas kami. Atau lebih tepatnya, pelayananku padanya. Saat aku kembali, ia sedang memijat pelipisnya sambil memejamkan mata. Aku duduk di sampingnya, meletakkan gelas di meja, dan mulai memijat bahunya perlahan. Otot-ototnya tegang. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, aku bisa merasakannya dari napasnya yang tertahan. "Minum dulu tehnya, Mas," ujarku pelan. Mas Galih membuka mata, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, tapi lebih banyak dominasi egonya di sana. Ia meneguk teh itu sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan bunyi klanting yang cukup keras saat beradu dengan tatakan gelas. Ia berdeham, memperbaiki posisi duduknya menghadap ke arahku. Ini dia, momen pembukaan sandiwaranya. "Ratna, ada yang harus Mas bicarakan sama kamu. Ini berat buat Mas. Tapi Mas rasa ini adalah ujian dari Tuhan untuk kita, terutama untuk Mas sebagai laki-laki," ucapnya dengan nada yang dibuat sedalam mungkin, seolah-olah ia adalah seorang ustadz yang sedang memberikan ceramah subuh. Aku menatapnya lurus, memasang wajah polos penuh perhatian. "Ada apa, Mas? Kok serius sekali? Ada masalah di kantor?" Mas Galih menggeleng cepat. Bukan soal kantor. Ini soal kemanusiaan, Dek. Soal Siska." Nama itu, Siska. Mantan istrinya. Wanita yang dulu meninggalkannya karena Mas Galih sempat bangkrut, lalu kembali mendekat saat tahu bisnis properti Mas Galih, yang sebenarnya dimodali oleh warisan ayahku, mulai naik daun lagi. Aku menahan gejolak di dada. "Mbak Siska? Kenapa dengan dia, Mas?" Mas Galih menghela napas panjang, dramatis sekali. "Dia kecelakaan, Dek. Parah. Tadi siang dia telepon Mas sambil menangis. Kakinya patah, ada cedera dalam juga. Dia sendirian di rumah besarnya di Menteng itu. Kamu tahu kan, dia tidak punya siapa-siapa lagi di Jakarta? Orang tuanya sudah meninggal. Pembantunya baru saja pulang kampung dan tidak balik lagi." Aku mengangguk pelan, pura-pura prihatin. Padahal aku tahu, Siska punya geng sosialita yang jumlahnya belasan orang. Mustahil dia sendirian. Innalillahi. Terus kondisinya gimana sekarang? Itulah masalahnya. Mas Galih memegang tanganku erat-erat, matanya menatapku lekat, mencoba memancarkan aura kepemimpinan yang rapuh. "Dia butuh perawatan intensif, Dek.
Dokter bilang dia tidak boleh banyak bergerak selama 2 bulan ke depan. Dia butuh seseorang untuk membantunya, setidaknya sampai dia bisa jalan pakai tongkat. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cemburu, tapi karena menahan tawa yang ingin meledak melihat akting suamiku ini. Terus, Mas mau carikan perawat home care buat Mbak Siska? Biar aku bantu carikan infonya ya, Mas. Teman arisanku ada yang punya penyalur suster. Wajah Mas Galih berubah panik sejenak. Bukan itu maksud Mas. Siska, dia trauma sama orang asing. Dia nggak mau diurus orang lain. Dia cuma percaya sama Mas. Bagaimanapun juga, kami pernah hidup bersama, Dek. Mas merasa punya tanggung jawab moral untuk menolong dia. Ia berhenti sejenak, mencari reaksiku. Aku masih diam, menunggunya melemparkan bom itu. Mas mau minta izin sama kamu. Suaranya merendah, penuh manipulasi. Izinkan Mas tinggal di rumah Siska selama 2 bulan ini. Mas mau merawat dia. Cuma sebentar, Dek. Cuma sampai dia sembuh. Mas janji nggak akan macam-macam. Ini murni ibadah, menolong orang yang sedang kesusahan. Kamu wanita baik, Ratna. Istri soleha. Kamu pasti mengerti kalau ibadah menolong orang itu pahalanya besar sekali. Hening. Ruang tamu itu mendadak senyap. Hanya suara hujan yang makin deras di luar sana. Aku menatap mata suamiku. Di sana aku melihat kebohongan yang berlapis-lapis. Dia pikir aku bodoh? Dia pikir aku tidak tahu kalau dia dan Siska sering makan siang bersama di Senopati? Dia pikir aku tidak tahu kalau bisnisnya sedang bleeding, dan dia butuh validasi dari Siska yang terlihat kaya raya itu? Kata, istri soleha, yang ia ucapkan terdengar seperti mantra pengikat agar aku tidak membantah. Dia menggunakan agama dan kebaikanku sebagai senjata untuk membungkam mulutku. Jika aku menolak, aku akan dianggap istri pembangkang, istri jahat yang tidak punya hati nurani membiarkan orang sakit terlantar. Cerdas sekali, Mas Galih. Tapi sayangnya, aku lebih cerdas. Otakku berputar cepat. Jika aku melarangnya sekarang, dia akan tetap pergi dengan alasan marah, lalu bermain korban, playing victim, di depan keluarga besarnya, mengatakan bahwa aku istri yang cemburuan dan tidak manusiawi. Tapi jika aku mengizinkannya, itu akan memberiku waktu. Waktu untuk menyusun rencana yang lebih rapi. Waktu untuk mengumpulkan bukti yang lebih telak. Waktu untuk menghancurkan mereka berdua dalam 1 kali pukulan. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang ia artikan sebagai persetujuan, padahal itu adalah senyum kemenangan. Mas Galih. Suaraku kubuat selembut sutra. Kalau memang niat Mas untuk ibadah, untuk menolong nyawa orang, masa aku melarang? Aku tahu Mas orang baik. Mas nggak mungkin tega melihat Mbak Siska menderita sendirian. Wajah Mas Galih langsung cerah. Binar matanya seolah baru saja memenangkan lotre. Benar. Dek? Kamu mengizinkan? Tentu saja, Mas. Lanjutku, kali ini aku menepuk punggung tangannya. Pahala buat kamu, Mas. Surga itu luas. Mungkin ini cara Mas mengetuk salah satu pintunya. Lagi pula, aku percaya sama Mas. 2 bulan itu nggak lama kok. Mas Galih langsung memelukku erat. Bau parfum murah yang bercampur keringat dan asap rokok menyeruak. Aku menahan napas, merasa jijik, tapi tanganku tetap membalas pelukannya. Terima kasih, Ratna. Terima kasih, bisiknya di telingaku. Mas tahu Mas tidak salah pilih istri. Kamu memang bidadari Mas. Mas janji, Mas akan jaga kepercayaan kamu. Mas cuma akan fokus merawat Siska, tidak lebih. Iya, Mas. Aku pegang janji Mas, jawabku lirih. Dalam hati aku berkata, silakan pergi, Mas. Pergilah ke perangkap yang kamu buat sendiri. Aku justru akan membantumu masuk ke dalamnya lebih dalam lagi. Mas Galih melepaskan pelukannya, wajahnya tampak lega luar biasa. Beban di pundaknya seolah hilang. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir dia berhasil menipuku mentah-mentah. Ya sudah, Mas mandi dulu ya. Habis itu kita makan malam. Mas lapar banget, katanya dengan nada riang yang tidak pada tempatnya. Iya, Mas. Mandi gih, biar segar, suruhku.
Saat punggung Mas Galih menghilang di balik pintu kamar, senyumku lenyap seketika. Mataku menatap cangkir teh yang sudah dingin. Izin tak masuk akal itu sudah kuberikan. Sekarang, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dia meminta izin untuk merawat mantan istrinya yang sakit? Baiklah. Aku akan pastikan, perawatan, itu menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku meraih ponselku yang tergeletak di meja, membuka aplikasi perbankan, dan mengecek saldo rekening pribadiku, warisan ayah yang tak pernah disentuh Mas Galih, karena perjanjian pranikah yang ia tanda tangani tanpa membaca detailnya dulu, karena terlalu nafsu ingin menikahiku. Aman. Asetku aman. Aset dia, nol besar. Dan sebentar lagi, dia akan menyadari betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan. Malam semakin larut, dan suara hujan di luar telah berganti menjadi gerimis halus yang menenangkan. Namun, ketenangan itu tidak berlaku di dalam kamar kami. Di atas tempat tidur king size kami, sebuah koper besar berwarna hitam menganga lebar, siap menelan barang-barang milik suamiku. Mas Galih baru saja selesai mandi dan sekarang sedang sibuk di depan cermin, menyisir rambutnya yang mulai menipis dengan gaya yang sok muda. Dek, tolong pilihin baju koko Mas yang warna putih tulang itu ya. Sama kemeja kerja yang biru dongker. Serunya tanpa menoleh, seolah aku adalah asisten pribadinya yang siap sedia. Iya, Mas, sahutku patuh. Aku berdiri di depan lemari pakaian kami yang besar. Tanganku bergerak lincah memilah pakaiannya. Aku mengambil baju koko yang ia minta. Baju ini, dulu aku yang membelikannya saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saat itu dia berjanji akan menjadi imam yang lebih baik. Sekarang, baju ini akan ia pakai untuk menipu Tuhan dan istrinya demi tinggal serumah dengan perempuan lain. Ironi yang sangat menggelitik. Aku melipat baju itu dengan sangat rapi. Presisi. Sudut ketemu sudut. Setiap lipatan adalah simbol kesabaranku yang sedang kutata untuk diledakkan nanti. Aku memasukkannya ke dalam koper. Lalu ke meja kerjanya. Celana bahan. Bahkan pakaian dalamnya pun aku yang menyiapkan. Aku melakukan semuanya dengan dedikasi tinggi, seolah aku sedang mempersiapkan suamiku pergi haji, bukan pergi kumpul kebo. Mas butuh berapa pasang baju? Tanyaku sambil tetap fokus pada tumpukan kain di depanku. Banyakin aja, Dek, kan 2 bulan. Biar Mas nggak bolak-balik ke sini, kasihan Siska kalau sering ditinggal, jawabnya enteng sambil menyemprotkan parfum. Baunya menyengat. Parfum mahal yang baru ia beli bulan lalu, pakai kartu kredit yang tagihannya masih menumpuk di meja rias. Aku meliriknya sekilas. Dia tampak sangat bersemangat. Wajah lelah yang tadi ia tunjukkan saat baru pulang kerja sudah lenyap tak berbekas. Sekarang wajahnya berseri-seri, seperti anak kecil yang mau diajak tamasya ke Dufan. Dia bersenandung kecil sambil memasukkan laptopnya ke dalam tas ransel. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di nakas samping tempat tidur bergetar dan menyala. Mas Galih sedang di kamar mandi lagi, mungkin mengoleskan krim wajah atau apalah. Layar ponsel itu menyala terang dalam keremangan kamar. Sebuah notifikasi muncul. Jantungku berdesir, bukan karena kaget, tapi karena rasa penasaran yang memuncak. Aku mendekat, melirik layar itu tanpa menyentuhnya. Notifikasi dari aplikasi Traveloka. Booking confirmed, flight to Denpasar, Bali. Passenger, Galih Siska. Date, 20 Desember. 2 bulan lagi? Tidak. Tanggal itu 2 minggu lagi. Jadi, skenario, sakit parah, dan perawatan intensif. Ini hanya kedok untuk persiapan liburan romantis mereka? 2 minggu di rumah Siska untuk persiapan, lalu terbang ke Bali? Luar biasa. Aku tertawa miris dalam hati. Sakit parah apanya yang bisa terbang naik pesawat 2 minggu lagi? Apa maskapai penerbangan mengizinkan orang yang kakinya patah dan butuh perawatan intensif untuk check-in liburan? Kebohongan Mas Galih begitu kasar dan meremehkan akal sehatku. Dia benar-benar menganggapku hanya sebagai Ratna yang penurut, boneka pajangan yang tidak bisa membaca situasi. Dia merasa menang. Dia merasa pintar. Biarkan saja. Semakin tinggi dia terbang dengan kebohongannya, semakin sakit nanti saat aku hempaskan ke tanah. Suara pintu kamar mandi terbuka. Aku segera mundur selangkah dan kembali sibuk menata koper, berpura-pura tidak melihat apa-apa.
HP Mas bunyi tadi? Tanyanya dengan nada sedikit was-was sambil buru-buru menyambar ponselnya. Iya, kayaknya ada notifikasi masuk. Cuma nyala sebentar kok. Jawabku santai tanpa menoleh. Mas, vitaminnya mau dibawa juga nggak? Kan katanya mau merawat orang sakit, Mas juga harus fit dong. Nanti kalau Mas ikutan sakit, siapa yang jaga Mbak Siska? Mas Galih tampak lega melihat reaksiku yang biasa saja. Dia memasukkan ponsel ke saku celananya dengan gerakan protektif. Oh, iya, boleh, Dek. Masukin aja vitamin C sama madu sachet itu. Kamu perhatian banget sih. Dia mendekat, lalu mencium puncak kepalaku. Kecupan Yudas. Aku cuma mau memastikan Mas sehat, kataku sambil menyelipkan kotak vitamin ke sela-sela bajunya di koper. Oh iya Mas, nanti di sana makannya gimana? Mbak Siska kan gak bisa masak kalau lagi sakit gitu. Gampang lah, Dek. Sekarang kan zaman canggih, bisa pesan antar. Atau nanti Mas masak sendiri yang simpel-simpel. Hitung-hitung belajar mandiri, jawabnya sambil terkekeh. Belajar mandiri? Masak air saja dia sering lupa mematikan kompor sampai pancinya gosong. Aku mengangguk-angguk saja. Ya udah. Tapi ingat ya Mas, jaga kesehatan. Jangan begadang. Mas kan punya asam lambung. Siap, Bos, serunya. Aku menutup resleting koper itu perlahan. Suara zip yang panjang terdengar seperti suara penutupan peti mati bagiku. Koper sudah siap. Semua kebohongan sudah dikemas rapi di dalamnya. Sudah selesai, Mas. Semua sudah masuk. Baju ganti, alat mandi, obat-obatan, charger, semuanya, ujarku sambil menegakkan tubuh. Pinggangku terasa sedikit pegal. Mas Galih menatap koper itu dengan mata berbinar. Alhamdulillah. Makasih ya, Ratna. Kamu memang istri yang Mas nggak tahu harus bilang apa. Mas beruntung punya kamu. Nggak usah berlebihan, Mas. Aku tersenyum tipis. Besok berangkat jam berapa? Pagi, Dek. Biar nggak kena macet. Lagian Siska harus minum obat pagi, Mas harus pastikan dia sudah sarapan. Jawabnya cepat. Alasan lagi? Padahal aku yakin dia ingin cepat-cepat keluar dari rumah ini agar bisa bebas dari sandiwara menjadi suami baik-baik. Oke, kalau gitu Mas tidur sekarang ya. Biar besok segar. Aku mau ke dapur sebentar, ngecek pintu belakang sudah dikunci atau belum, kataku beralasan. Aku keluar dari kamar, meninggalkan Mas Galih yang mungkin sedang tersenyum lebar membayangkan hari-hari indahnya bersama Siska. Aku berjalan menuju dapur yang gelap. Di sana, di bawah cahaya lampu exhaust fan yang remang, aku berhenti tersenyum. Wajahku berubah dingin. Kuambil segelas air dingin dari kulkas dan meminumnya dalam sekali teguk. Mataku menatap tajam ke arah kegelapan halaman belakang. Silakan bersenang-senang sebentar, Mas, batinku. Booking tiket ke Bali itu akan menjadi bukti tambahan yang manis. Aku tidak akan melabraknya sekarang. Tidak, itu terlalu amatir. Melabrak hanya akan membuatnya defensif dan mungkin dia akan menyembunyikan aset-aset lain yang belum kutahu. Aku harus bermain cantik. Seperti bermain catur, aku akan membiarkan raja lawan bergerak maju, merasa percaya diri, sampai dia tidak sadar bahwa benteng dan kudanya sudah habis kumakan satu persatu. Besok pagi, aku akan mengantarnya. Aku akan menjadi sopir yang baik untuk mengantar suamiku ke pelukan selingkuhannya. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kusiapkan. Amplop coklat itu. Bukti-bukti yang sudah kukumpulkan selama 3 hari terakhir dari laptopnya yang lupa ia logout. Bukti yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar tiket liburan ke Bali. Aku kembali berjalan menuju kamar tidur. Kulihat Mas Galih sudah berbaring, menarik selimut sampai dada, dan pura-pura tidur. Atau mungkin dia benar-benar tidur saking leganya. Aku naik ke tempat tidur di sisinya, memunggunginya. Malam ini aku tidur di samping musuh. Dan musuh itu tidak tahu bahwa aku sedang menggenggam belatinya. Besok, Mas. Besok kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Di rumah Siska di Menteng itu, panggung sandiwara kalian akan kuruntuhkan. Selamat tidur, Mas, bisikku pelan ke dalam kegelapan kamar. Mimpi indah selagi bisa. Flashback 3 hari yang lalu. Malam itu udara Jakarta terasa gerah,
seolah langit sedang menahan amarah yang tak kunjung tumpah. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah sudah sunyi senyap. Suara dengkuran halus Mas Galih terdengar berirama dari balik selimut tebal. Ia tidur pula sekali, mungkin kelelahan setelah seharian bersandiwara di kantor atau entah di mana. Aku terbangun karena rasa haus yang mencekat tenggorokan. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara, aku beranjak dari tempat tidur menuju dapur. Namun, saat melewati meja kerja kecil di sudut kamar kami, langkahku terhenti. Cahaya kebiruan memancar dalam kegelapan. Laptop Mas Galih masih menyala. Layarnya tidak terkunci, hanya meredup karena mode sleep yang belum sempurna. Sebuah kecerobohan yang sangat fatal bagi seorang pria yang menyimpan banyak bangkai. Hatiku berdesir. Ada dorongan kuat yang menggerakkan tanganku untuk menyentuh touchpad. Layar kembali terang benderang. Tampilan browser Chrome terbuka lebar dengan belasan tab yang berjejer sesak. Mataku menyipit, menyesuaikan diri dengan cahaya layar yang menyilaukan mata ngantukku. Tab pertama yang terbuka adalah email pribadinya. Gmail. Sebuah draft email yang belum terkirim terpampang di sana. Judulnya, Re, jadwal kontrol pasca operasi. Jantungku mulai berpacu lebih cepat. Operasi? Apakah Siska benar-benar sakit parah seperti yang akan ia ceritakan padaku nanti? Aku membaca isinya. Dok, istri saya, Siska, masih mengeluh nyeri di bagian dada kiri pasca pemasangan implan kemarin lusa. Apakah jahitan di bawah payudara itu aman jika dia banyak bergerak? Mohon infonya. Aku tertegun. Implan? Payudara? Jadi cerita, kecelakaan parah, dan cedera dalam, yang ia gadang-gadang itu hanyalah kedok untuk operasi plastik? Siska bukan sekarat karena kecelakaan mobil, dia sedang kesakitan karena baru saja memperbesar payudaranya demi gaya hidup sosialitanya yang palsu itu. Dan Mas Galih? Dia menyebut Siska sebagai istri saya di hadapan dokter. Darahku mendidih, naik ke ubun-ubun. Rasa mual menjalar di perutku. Bukan karena cemburu, tapi karena rasa jijik melihat betapa rendahnya suamiku merendahkan martabat pernikahan kami. Namun, rasa ingin tahuku belum terpuaskan. Aku tahu ini baru permulaan. Tanganku dengan gemetar membuka tab WhatsApp web yang juga lupa ia keluarkan. Chat paling atas, tentu saja, disematkan dengan nama samaran, klien VIP properti. Foto profilnya kosong, tapi aku tahu itu nomor Siska. Aku menggulir percakapan mereka. Isinya penuh dengan keluhan manja Siska. Mas, sakit banget nih. Kamu kapan kesini? Pembantu bego ini nggak ngerti cara kompres yang benar. Balasan Mas Galih begitu manis, semanis racun. Sabar ya sayang. Mas lagi cari cara biar bisa izin sama Ratna. Mas bakal bilang kamu kecelakaan parah biar bisa nginep di sana 2 bulan. Ratna gampang dibohongi kok. Dia kan, istri soleha, yang penurut. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan napas agar tidak teriak. Ratna gampang dibohongi. Kalimat itu terpatri di otakku, membakar sisa-sisa rasa hormatku padanya. Mereka menertawakan ketulusanku. Mereka menjadikan ketaatanku sebagai lelucon di sela-sela perselingkuhan mereka. Tapi kejutan sesungguhnya bukan di situ. Jemariku terus menari di atas keyboard, kali ini membuka folder, downloads. Aku menemukan sebuah file PDF yang baru diunduh kemarin sore. Nama filenya, polis_asuransi_jiwa_siska_wulandari_approved PDF. Kenapa Mas Galih menyimpan polis asuransi Siska? Aku mengklik 2 kali. Dokumen itu terbuka. Mataku menelusuri baris demi baris klausul yang tertera dengan font kecil yang menyakitkan mata. Tertanggung, Siska Wulandari. Uang pertanggungan, 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. Ahli waris tunggal, Galih Prasetyo, suami kerabat dekat. 5 miliar. Angka yang fantastis. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang adalah tanggal penerbitan polis itu, 1 bulan yang lalu. Dan status hubungan Galih ditulis sebagai suami kerabat dekat. Bagaimana bisa pihak asuransi meloloskan ini? Mungkin Mas Galih memalsukan dokumen nikah siri atau Siska yang memanipulasi data. Aku beralih ke mutasi rekening bank Mas Galih. Untungnya dia menggunakan password tanggal lahir ibunya yang mudah ditebak.
Di sana, terpampang jelas bukti transfer rutin setiap bulan ke rekening atas nama perusahaan asuransi. Jumlahnya besar, premi premium. Uang itu, aku mengenali nominalnya. Itu adalah uang yang sering Mas Galih ambil dari kas kecil toko material milikku dengan alasan biaya operasional proyek. Ternyata, dia mencuri uangku untuk membayar asuransi nyawa selingkuhannya. Otakku berputar cepat, menghubungkan titik-titik yang berserakan. Mas Galih, yang sedang bangkrut dan terlilit hutang pinjaman online. Aku tahu karena sering ada nomor asing meneror ke telepon rumah. Tiba-tiba mengasuransikan nyawa Siska dengan nilai 5 miliar. Lalu sekarang, dia bersikeras ingin merawat Siska sendirian di rumah besar itu tanpa orang lain. Siska yang sedang lemah pasca operasi, tidak bisa bergerak bebas, dan sepenuhnya bergantung pada Galih. Sebuah kesimpulan mengerikan mendarat di kepalaku. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini rencana pembunuhan terencana, atau setidaknya, pemanfaatan situasi yang sangat jahat. Mas Galih tidak berniat merawat Siska sampai sembuh. Dia sedang menunggu, atau mungkin akan mempercepat, momen di mana dia bisa mencairkan klaim asuransi itu. Dia berjudi dengan nyawa manusia. Aku menatap punggung suamiku yang masih mendengkur. Sosok yang selama ini tidur di sampingku, berbagi selimut denganku, ternyata adalah monster yang sedang kelaparan. Dia bukan pahlawan yang ingin menolong mantan istri. Dia adalah serigala yang sedang menunggui domba yang terluka agar bisa ia mangsa dagingnya. Aku segera mengambil ponselku. Dengan tangan gemetar namun fokus yang tajam, aku memotret semua bukti itu. Email tentang operasi implan, chat WhatsApp yang merendahkanku, bukti transfer premi asuransi, dan tentu saja, lembar polis asuransi yang mencantumkan namanya sebagai ahli waris tunggal. Aku memastikan setiap foto terlihat jelas dan bisa terbaca. Tidak ada satupun detail yang boleh terlewat. Setelah semua bukti aman di galeri ponselku, dan sudah kubackup ke cloud penyimpanan rahasia, aku menutup semua tab itu satu persatu. Mengembalikan tampilan layar persis seperti semula. Menghapus histori penjelajahan 5 menit terakhir. Aku membiarkan laptop itu tetap menyala dalam mode sleep, seolah tak pernah disentuh. Aku kembali ke tempat tidur, menarik selimut sampai ke dagu. Tubuhku menggigil, bukan karena dinginnya AC, tapi karena dinginnya kenyataan yang baru saja kutemukan. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap, merancang skenario demi skenario. Mas Galih ingin bermain api? Baiklah. Aku tidak akan memadamkan apinya. Aku justru akan menyiramnya dengan bensin, tapi aku akan pastikan dia terbakar sendirian di sana. Siska, wanita bodoh yang sombong itu, tidak sadar bahwa dia sedang tidur bersama calon pembunuhnya. Dia pikir dia menang mendapatkan kembali Galih, padahal dia sedang menggali kuburannya sendiri. Dan aku akan menjadi sutradara di balik layar. Aku tidak akan melabrak mereka dengan teriakan histeris khas sinetron. Itu terlalu murah. Aku akan mengirimkan bom itu langsung ke tangan Siska. Biar mereka saling memangsa. Biar paranoid menghancurkan mereka dari dalam. Jejak digital ini adalah senjata pamungkas yang akan mengakhiri segalanya. Pagi tiba dengan langit yang masih muram, seolah semesta turut berduka atas matinya hati nurani di rumah ini. Hari keberangkatan Mas Galih. Aku terbangun lebih awal, mandi, dan mematut diri di depan cermin. Wajahku terlihat segar berkat polesan makeup tipis yang menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mata, akibat tidak tidur semalaman. Aku harus terlihat sempurna. Aku harus terlihat sebagai istri yang ikhlas, bodoh, dan mendukung suaminya 100%. Di meja makan, Mas Galih sudah duduk dengan kemeja rapi yang kemarin kusiapkan. Dia sedang menyantap nasi goreng buatanku dengan lahap. Enak banget, Dek. Nanti di sana Mas pasti kangen masakan kamu. Pujinya dengan mulut penuh. Kalau kangen tinggal pesan ojek online aja, Mas. Banyak kok yang jual nasi goreng enak di Menteng. Jawabku ringan sambil menuangkan teh hangat ke cangkirnya. Bedalah, Dek. Nasi goreng buatan istri itu ada bumbu cintanya. Rayunya gombal. Aku hanya tersenyum simpul, menahan rasa mual yang mendadak naik ke kerongkongan. Bumbu cinta? Bumbu racun mungkin lebih cocok untukmu, Mas. Setelah sarapan, kami bersiap berangkat. Aku yang akan menyetir. Alasannya sederhana,
Supaya Mas Galih bisa beristirahat di mobil sebelum mulai bertugas merawat Siska. Padahal, alasan sebenarnya adalah aku ingin memastikan dia sampai di sana, dan aku ingin melihat wajah Siska untuk terakhir kalinya sebelum bom waktu itu meledak. Di dalam tas tanganku yang bermerek namun sederhana, terselip sebuah amplop coklat tebal. Amplop itu tidak kumasukkan ke dalam koper Mas Galih. Itu terlalu berisiko. Jika Mas Galih menemukannya di tengah jalan, rencanaku bisa berantakan. Aku harus menyelipkannya di tempat yang hanya akan ditemukan oleh Siska, di saat Mas Galih tidak bisa mencegahnya. Perjalanan dari Bintaro ke Menteng memakan waktu lebih dari 1 jam, karena macetnya Jakarta yang tak kenal ampun. Di dalam mobil, Mas Galih tak henti-hentinya bicara. Dia bercerita tentang betapa mulianya niat dia, tentang bagaimana agama mengajarkan kita untuk menyambung tali silaturahmi meskipun dengan mantan istri. Kamu tahu kan, Dek, Siska itu sebenarnya orang baik. Cuma dia salah pergaulan aja. Mas yakin, dengan Mas ada di sana, Mas bisa membimbing dia pelan-pelan kembali ke jalan yang benar. Siapa tahu setelah sembuh dia jadi mau pakai hijab kayak kamu. Ocehnya panjang lebar. Aku mengangguk-angguk seperti boneka dashboard. Amin, Mas. Semoga hidayah turun lewat tangan Mas Galih ya. Dalam hati aku mencibir. Hidayah apanya? Kamu kesana cuma karena tergiur harta dan tubuhnya, Mas. Tanganku mencengkeram, setir kemudi semakin erat. Jalanan basah sisa hujan semalam memantulkan cahaya lampu kendaraan, menciptakan kilauan yang menyakitkan mata. Pikiranku melayang ke satu dokumen lagi yang kutemukan pagi ini, tepat sebelum kami berangkat. Saat Mas Galih sedang di kamar mandi, aku sempat membuka map biru yang ia sembunyikan di bawah jok mobilnya. Ternyata bukan hanya polis asuransi. Ada salinan akta notaris. Siska, dalam kebodohannya yang luar biasa karena dimabuk cinta, atau mungkin rasa bersalah, telah menandatangani surat hibah. Dia menghibahkan 50% kepemilikan rumah mewahnya di Menteng kepada Galih dengan dalih, balas jasa perawatan dan persahabatan. Surat itu tertanggal seminggu yang lalu. Jadi ini motif gandanya. Asuransi jiwa 5 miliar, dan setengah harga rumah Menteng yang nilainya mungkin bisa mencapai 30 miliar. Galih benar-benar ingin kaya mendadak dengan cara memeras mantan istrinya sampai kering. Dan Siska? Betapa naifnya dia. Dia pikir harta bisa membeli kesetiaan laki-laki yang sudah pernah mencampakannya. Dek, kok melamun? Lampu sudah hijau tuh. Teguran Mas Galih membuyarkan lamunanku. Aku segera menginjak pedal gas. Iya Mas. Maaf, agak ngantuk dikit. Hati-hati dong. Nyawa kita di tangan kamu loh, katanya sok bijak. Nyawa Siska yang ada di tangan kamu, Mas, batinku. Mobil kami mulai memasuki kawasan Menteng. Pohon-pohon trembesi tua yang rindang menaungi jalanan lebar dengan rumah-rumah gedongan di kiri kanannya. Suasana di sini terasa berbeda, lebih tenang, lebih angkuh. Kami mendekati sebuah rumah bergaya kolonial modern dengan pagar tinggi berwarna hitam. Rumah Siska. Jantungku berdegup kencang. Ini saatnya. Strategi senyapku akan segera dieksekusi. Aku menepikan mobil tepat di depan pagar. Nah, sudah sampai, ujarku datar. Mas Galih segera melepas sabuk pengamannya. Wajahnya terlihat antusias, tak sabar ingin segera masuk ke istana barunya. Alhamdulillah. Makasih ya, Dek, sudah antar Mas. Kamu nggak usah turun nggak apa-apa, Mas bisa angkat koper sendiri. Nggak apa-apa, Mas. Aku bantu turunin koper. Sekalian mau sapa Mbak Siska sebentar dari jauh, nggak enakan kalau langsung pergi, kataku beralasan. Aku butuh momen untuk meletakkan amplop itu. Kami turun dari mobil. Udara Menteng terasa lembab. Mas Galih sibuk mengeluarkan koper-kopernya dari bagasi belakang. Kesempatan ini tidak boleh kusia-siakan. Saat punggungnya berbalik, mataku menyisir area pagar. Ada sebuah kotak pos bergaya vintage yang menempel di pilar pagar besi. Kotak itu sedikit terbuka, memperlihatkan tumpukan amplop tagihan yang belum diambil. Dengan gerakan cepat dan terlatih, aku mengeluarkan amplop coklat tebal dari tasku. Amplop itu berisi cetakan bukti polis asuransi, bukti transfer, foto chat WhatsApp mereka yang menghinaku, dan salinan akta hibah rumah yang kutemukan di mobil tadi. Di bagian paling depan,
Aku menempelkan sticky note berwarna kuning mencolok dengan tulisan tangan tegak bersambung. Mbak Siska, hati-hati ya. Mas Galih mengasuransikan nyawamu 5 miliar dan dia ahli warisnya. Dia juga minta nama di sertifikat rumahmu. Yakin dia mau merawatmu supaya sembuh? Atau supaya lewat? Aku menyelipkan amplop itu di antara tumpukan tagihan kartu kredit Siska di dalam kotak pos. Posisinya strategis. Siska atau siapapun yang mengambil surat pasti akan melihat amplop coklat tebal ini pertama kali karena warnanya yang kontras. Dek, ini kopernya berat juga ya? Seru Mas Galih dari belakang mobil. Iya, Mas. Kan isinya baju buat 2 bulan. Sahutku sambil menutup tas tanganku kembali dan berjalan santai menghampirinya, seolah tak terjadi apa-apa. Jantungku masih berdetak cepat, tapi wajahku tenang seperti air danau. Pintu gerbang kecil terbuka. Sosok Siska muncul. Dia memakai kursi roda, didorong oleh tunggu, tidak ada yang mendorongnya. Dia menggerakkan rodanya sendiri dengan susah payah. Wajahnya pucat pasi, jelas makeup tebal untuk mendramatisir keadaan. Kakinya dibalut perban tebal, tapi bagian dadanya terlihat membusung tidak wajar di balik daster longgar sutra yang ia kenakan. Galih. Panggilnya dengan suara dibuat-buat lirih. Mas Galih langsung berlari kecil menghampirinya bak pahlawan kesiangan di film India. Siska. Ya Allah, kenapa kamu keluar sendiri? Nanti jatuh lagi. Aku berdiri di samping mobil, bersedekap dada, menyaksikan drama murahan di depanku. Mas Galih berlutut di depan kursi roda Siska, memegang tangannya. Siska menatapku sekilas dengan tatapan penuh kemenangan. Dia pikir dia telah berhasil merebut suamiku. Dia pikir aku berdiri di sini sebagai pihak yang kalah, istri yang dicampakkan demi cinta lama yang bersemi kembali. Senyumlah selagi bisa, Siska. Nikmati kemenangan semumu. Karena begitu kamu membuka kotak pos itu, duniamu akan runtuh. Kamu akan sadar bahwa pria yang sedang memegang tanganmu itu sedang menghitung hari kematianmu demi uang 5 miliar. Ratna, aku titip Galih ya, kata Siska padaku dengan nada sombong yang terselubung ramah. Maaf ya merepotkan suamimu. Aku benar-benar nggak punya siapa-siapa. Nggak apa-apa, Mbak Siska, jawabku dengan senyum paling manis yang bisa kuberikan. Dijaga ya Mas Galihnya. Semoga Mbak Siska cepat sembuh. Ada penekanan pada kata, sembuh, yang membuatnya sedikit mengernyit, tapi dia mengabaikannya. Ya sudah, Dek, kamu pulang hati-hati ya, kata Mas Galih, sudah tidak sabar mengusirku. Iya, Mas. Assalamualaikum, pamitku. Aku masuk kembali ke dalam mobil. Mesin menderu halus. Dari kaca spion, aku melihat Mas Galih mendorong kursi roda Siska masuk ke dalam halaman rumah yang luas itu. Pagar besi hitam perlahan menutup, memisahkan kami. Aku melajukan mobil meninggalkan kawasan elit Menteng. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sedih. Yang ada hanya rasa puas yang membuncah. Bom waktu sudah terpasang. Detiknya sudah mulai berjalan. Tik-tok, tik-tok. Malam ini, atau paling lambat besok pagi, Siska pasti akan menyuruh seseorang mengambil surat, atau dia sendiri yang akan mengeceknya saat bosan. Dan saat amplop coklat itu terbuka, neraka akan bocor di rumah itu. Paranoid akan bertemu dengan keserakahan. Dan aku akan tidur nyenyak di rumahku sendiri, menunggu kabar kehancuran mereka sambil minum teh hangat. Permainan selesai untukmu, Mas Galih. Tapi untukku, ini baru saja dimulai. Aku menyalakan radio mobil, memutar lagu pop ceria, dan bersenandung kecil membelah kemacetan Jakarta. Perjalanan pulang dari Menteng ke Bintaro terasa jauh lebih ringan, seolah beban ribuan ton baru saja terangkat dari pundakku. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang mulai padat merayap menjelang jam makan siang. Di dalam kabin mobil yang senyap, hanya terdengar alunan musik jazz instrumental yang sengaja kuputar untuk menetralkan sisa-sisa energi negatif yang tertinggal setelah mengantar Mas Galih. Kursi penumpang di sebelahku kini kosong. Tidak ada lagi ocehan manipulatif tentang pahala, tidak ada lagi aroma parfum menyengat yang berusaha menutupi bau kebohongan, dan tidak ada lagi sosok suami yang menganggap istrinya adalah wanita bodoh yang bisa disetir sesuka hati. Sesampainya di rumah, aku memarkir mobil dengan tenang. Rumah minimalis kami menyambut dengan keheningan yang berbeda.
Jika biasanya keheningan di rumah ini terasa mencekam karena aku harus selalu waspada menjaga mood Mas Galih agar tidak meledak, hari ini keheningan itu terasa memerdekakan. Aku melangkah masuk, melepas sepatu, dan meletakkannya di rak dengan rapi. Mataku menyapu seisi ruang tamu. Foto pernikahan kami yang berukuran besar masih terpajang di dinding utama. Di foto itu, Mas Galih tersenyum lebar sambil memegang pinggangku. Sebuah pose yang dulu kuanggap romantis, tapi kini terlihat seperti seorang pemilik yang sedang memamerkan aset berharganya. Silakan menikmati liburanmu, Mas, gumamku pelan pada foto itu. Nikmati selagi kamu masih bisa tersenyum. Aku berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi hitam tanpa gula. Pahit, pekat, dan menyadarkan. Sambil menunggu air mendidih, aku kembali teringat amplop coklat yang kuselipkan di kotak pos rumah Siska tadi. Amplop itu adalah bom waktu yang sudah kusetel pemicunya. Namun, ada satu hal yang Mas Galih dan Siska tidak tahu. Aku bukan tipe pemain catur yang hanya melangkahkan bidak lalu menunggu lawan bergerak dalam buta. Aku adalah pemain yang ingin melihat setiap jengkal papan permainan. Aku membawa kopi panas itu ke kamar tidur, lalu kembali duduk di depan meja kerja tempat aku menemukan semua bukti pengkhianatan Mas Galih semalam. Laptopnya masih di sana. Namun, kali ini aku tidak membuka email atau chat WhatsApp. Aku membuka sebuah aplikasi peramban khusus. Kalian mungkin bertanya, bagaimana aku bisa tahu apa yang akan terjadi di rumah Siska nanti? Apakah aku punya indera keenam? Tidak. Aku hanya punya kecerdasan yang sering diremehkan oleh suamiku. 3 hari yang lalu, saat aku mengaduk-aduk isi laptop Mas Galih, aku tidak hanya menemukan bukti asuransi dan tiket pesawat. Di manajer kata sandi perambannya, aku menemukan sebuah login otomatis untuk situs penyedia layanan Smart Home Security. Username-nya menggunakan alamat email Siska, tapi kata sandinya, Mas Galih memang ceroboh. Kata sandinya adalah kombinasi tanggal lahir Mas Galih dan Siska. Rupanya, Mas Galihlah yang membantu Siska memasang sistem CCTV di rumah barunya itu beberapa bulan lalu, dengan alasan, biar Mas bisa pantau keamanan kamu dari jauh. Ironis, bukan? Alat yang dia pasang untuk memantau selingkuhannya, kini menjadi alat bagiku untuk memantau kehancuran mereka. Jemariku menari di atas keyboard, memasukkan kredensial login. Layar laptop berkedip sebentar, loading, lalu muncullah tampilan grid dari beberapa kamera yang terpasang di rumah mewah Siska di Menteng. Kamera 1, teras depan Opagar. Kamera 2, ruang tamu. Kamera 3, dapur. Kamera 4, halaman belakang. Jantungku berdesir. Kualitas gambarnya sangat jernih, bahkan suaranya pun bisa terdengar meski agak samar. Aku seperti sedang menonton reality show kehidupan nyata di mana pemeran utamanya adalah suamiku sendiri. Di layar kamera 2, aku melihat mereka. Siska sedang duduk di sofa ruang tamu yang mewah, kakinya yang diperban, atau mungkin hanya akting pasca operasi implan, diselonjorkan ke atas coffee table. Dia memegang majalah mode, wajahnya terlihat masam. Sementara itu, Mas Galih, suamiku yang di rumah tidak pernah mau mengangkat piring kotornya sendiri ke wastafel, sedang berlutut di lantai. Dia memegang nampan berisi mangkuk bubur. Ayo dong, sayang, makan dikit lagi. Tadi kan baru 3 suap. Suara Mas Galih terdengar samar dari speaker laptopku, nadanya membujuk seperti sedang merayu anak balita yang GTM, gerakan tutup mulut. Nggak mau, Galih. Buburnya hambar. Kamu beli di mana sih? Bubur ayam Cikini langgananku tuh nggak kayak gini rasanya. Bentak Siska. Dia melempar majalah itu ke samping. Wajah cantiknya yang penuh filler terlihat menakutkan saat sedang marah. Aku menyesap kopiku, menikmati tontonan ini. Di rumah ini, akulah yang melayani Mas Galih Bak Raja. Di sana, dia hanyalah kacung. Kacung yang berharap mendapat warisan rumah dan uang asuransi. Harga diri laki-lakinya yang selama ini dia agung-agungkan di depanku, rontok tak bersisa di hadapan wanita sosialita palsu itu. Iya, maaf ya, nanti Mas belikan yang lain. Sekarang minum obat dulu ya. Mas Galih masih berusaha sabar. Aku bisa melihat urat lehernya sedikit menegang, tanda dia sedang menahan emosi. Tapi demi 5 miliar, dia menelan harga dirinya bulat-bulat. Aku beralih ke kamera 1, kamera yang menyorot ke arah gerbang. Di sana,
Di kotak pos besi berwarna hitam yang menempel di pilar pagar, amplop coklat itu masih bersarang dengan manis. Ujungnya sedikit menyembul keluar, kontras dengan warna kotak pos yang gelap. Benda itu diam, tapi mematikan. Seperti ranjau darat yang menunggu injakan kaki yang salah. Sore itu berlalu dengan lambat. Aku menghabiskan waktu dengan memanjakan diri. Aku memesan layanan pijat home care ke rumah, menggunakan uang Mas Gali yang kutarik tunai dari dompetnya sebelum dia pergi. Aku mengambil 2 juta rupiah sebagai uang pegangan. Dia tidak sadar karena terlalu sibuk memikirkan Siska. Terapis memijat punggungku yang kaku, sementara mataku sesekali melirik layar laptop yang tetap menyala di sudut kamar. Langit di luar mulai gelap. Hujan kembali turun mengguyur Jakarta, menambah syahdu suasana hatiku yang sedang menanti pertunjukan utama. Di layar monitor, lampu-lampu di rumah Siska mulai menyala otomatis. Rumah itu tampak hangat dan nyaman dari luar, tapi di dalamnya, hawa dingin perselingkuhan dan tipu daya sedang merayap. Sekitar pukul 7 malam, drama yang kutunggu-tunggu mulai menunjukkan tanda-tanda klimaks. Di kamera 2, aku melihat Mas Gali bangkit dari sofa. Dia tampak berkeringat dan lelah. Seharian menjadi perawat dadakan untuk wanita manja seperti Siska pasti menguras energinya. Sayang, Mas mandi dulu ya. Badan lengket banget nih. Kamu nonton Netflix dulu aja, ucap Mas Gali. Dia mencium kening Siska sekilas, lalu berjalan menuju tangga, menghilang ke lantai 2. Siska ditinggal sendirian di ruang tamu yang luas. Dia mendengus kesal, mengambil ponselnya, dan mulai mengetik sesuatu dengan cepat. Mungkin update status atau mengeluh di grup arisannya tentang betapa tidak becusnya perawat barunya itu. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Siska. Aku bisa melihat layarnya menyala terang. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Ting-tong. Aku langsung memindahkan kursor ke kamera 1. Sebuah motor pengantar makanan online berhenti di depan pagar. Pengemudinya memakai jas hujan hijau, berdiri di depan gerbang sambil mengecek ponsel. GoFood, teriak abang ojek itu, suaranya samar tertangkap mikrofon CCTV. Di ruang tamu, Siska tampak enggan bergerak. Dia menoleh ke arah tangga, mungkin berharap Galih yang turun mengambilkan. Tapi Galih sedang mandi. Suara gemericik air shower pasti meredam suara bel. Dengan wajah bersungut-sungut, Siska menurunkan kakinya dari meja. Dia meraih tongkat penyangga yang tergeletak di samping sofa. Tuh, dia berjalan? Ya, dia berjalan. Pincang, memang. Tapi dia berjalan dengan cukup lancar untuk ukuran orang yang katanya sakit parah dan butuh perawatan intensif. Kakinya menapak lantai. Dia berjalan menuju pintu depan, membuka kunci pintu utama, dan melangkah keluar ke teras. Jantungku berdegup kencang. Ini momennya. Siska berjalan tertatih menuju pagar. Dia membuka pintu kecil gerbang, menerima bungkusan makanan dari pengemudi ojek online itu. Mereka bertukar kata sebentar, mungkin soal kembalian atau titik lokasi. Setelah abang ojek itu pergi, Siska berbalik hendak masuk kembali ke dalam rumah. Namun, matanya menangkap sesuatu. Mata Siska terpaku pada kotak pos di samping tangannya. Ujung amplop coklat itu menyembul, basah terkena cipratan air hujan. Rasa penasaran, sifat dasar manusia yang paling berbahaya, mengambil alih. Tangan Siska yang memegang bungkusan makanan, kini terulur. Jari-jarinya yang lentik dengan kuku manicure merah, menyala menarik amplop itu keluar. Amplop itu tebal, berat. Di layar laptopku, aku menahan napas. Buka, Siska. Buka sekarang, bisikku lirih di dalam kamar tidurku yang dingin. Siska membolak-balik amplop itu. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada sticky note kuning yang tertempel di depannya, kini sedikit lembab karena udara malam. Dia mendekatkan amplop itu ke wajahnya, berusaha membaca tulisan tangan di kertas kecil itu di bawah sorot lampu pilar pagar yang remang-remang. Waktu seolah berhenti. Aku bisa melihat gerakan tubuhnya membeku. Matanya melebar. Mulutnya sedikit terbuka. Dia membaca pesan singkat yang kutulis dengan penuh kasih sayang, itu. Hujan di luar semakin deras, seirama dengan detak jantungku yang memburu melihat layar laptop. Di kamera 1, Siska masih berdiri mematung di pinggir pagar.
Makan malamnya yang baru saja diantar GoFood sudah terlupakan, menggantung miring di tangan kirinya yang gemetar. Tangan kanannya mencengkeram amplop coklat itu seolah benda itu adalah ular berbisa yang baru saja mematuknya. Dari sticky note kuning itu, dia pasti sudah membaca kalimat pembukanya, "Mbak Siska, hati-hati ya. Mas Galih mengasuransikan nyawamu 5 miliar. Siska menoleh cepat ke arah rumah, ke lantai 2 tempat Mas Galih sedang mandi. Tatapan matanya berubah liar. Itu bukan tatapan cinta lagi. Itu tatapan ketakutan murni. Paranoia, penyakit orang-orang yang hidupnya dibangun di atas kebohongan, mulai merayap naik ke otaknya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah. Kali ini langkahnya jauh lebih cepat, melupakan akting pincangnya. Dia membanting pintu depan hingga tertutup keras. Aku beralih ke kamera 2. Siska melempar bungkusan makanan ke lantai begitu saja. Bakmi mewah itu tumpah. Kuahnya menggenangi lantai marmer mahal. Dia tidak peduli. Dia duduk di sofa dengan napas memburu. Tangannya dengan kasar merobek segel amplop coklat itu. Kertas-kertas berhamburan keluar. Siska mengambil lembaran pertama. Itu adalah salinan polis asuransi jiwa. Matanya menyapu cepat baris demi baris. Nama tertanggung, Siska Wulandari. Ahli waris, Galih Prasetyo. Uang pertanggungan, 5 miliar. Tanggal polis aktif, 1 bulan lalu. Tangan Siska menutup mulutnya sendiri. Tubuhnya berguncang. Dia mengambil lembaran kedua, bukti chat WhatsApp antara Galih dan agen asuransi. "Bro, kalau klaim kematian karena kecelakaan di rumah tangga, cairnya berapa lama? Istri siri gue agak ceroboh orangnya." Itu chat palsu yang kumasukkan di antara chat asli. Ya, aku sedikit memanipulasi bukti chat itu untuk menambah bumbu dramatis. Tapi inti niat jahat Galih itu nyata. Galih memang pernah bertanya soal prosedur klaim kecelakaan, meski tidak sevulgar itu kalimat aslinya. Tapi bagi Siska yang sedang panik, ini adalah vonis mati. Gila, dia gila. Siska bergumam. Suaranya terdengar jelas karena dia duduk tepat di bawah CCTV ruang tamu. "Dia mau bunuh gue. Dia mau bunuh gue." Siska mengacak-acak rambutnya frustrasi. Dia mengambil lembaran terakhir, salinan akta hibah rumah yang baru saja dia tanda tangani minggu lalu. Dia menatap kertas itu dengan tatapan nanar. Siska menyadari betapa bodohnya dia. Dia sudah memberikan separuh rumahnya, dan sekarang nyawanya dihargai 5 miliar oleh pria yang sedang mandi di rumahnya sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menuruni tangga. Aku menahan napas. Mas Galih muncul. Dia terlihat segar, memakai kaos oblong santai dan celana pendek, rambutnya masih basah. Dia bersiul kecil, tidak menyadari bahwa suasana di ruang tamu sudah berubah menjadi medan perang. "Dek, kok makanannya dibuang gitu?" tanya Galih kaget saat melihat bakmi yang berserakan di lantai. Dia belum melihat wajah Siska. Dia sibuk memunguti plastik makanan itu. "Sayang, kamu kenapa? Marah sama abang ojeknya? Kan mubazir, Dek?" Siska perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah oleh air mata ketakutan dan kemarahan. Wajah yang tadi cantik kini berantakan, make-upnya luntur. Dia menggenggam kertas polis asuransi itu erat-erat hingga remuk. "Galih." Suara Siska terdengar rendah, bergetar menahan amarah. Galih menoleh, senyumnya langsung lenyap. "Loh, kamu kenapa, Siska? Sakit lagi kakinya? Sini Mas bantu." Galih melangkah mendekat, mengulurkan tangan. "Jangan sentuh aku," jerit Siska. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan rumah besar itu. Dia melempar tumpukan kertas itu tepat ke wajah Galih. Kertas-kertas itu melayang di udara, jatuh berserakan di sekitar kaki Galih. Galih bingung setengah mati. Dia memungut salah satu kertas. Polis asuransi. Matanya membelalak. Dia memungut lagi. Bukti transfer. Dan sticky note kuning tulisan tanganku. Wajah Galih yang tadinya segar sehabis mandi, seketika berubah pucat pasi. Lebih putih dari tembok rumah. Dia mengenali tulisan tangan itu. Itu tulisan tanganku. Istri penurutnya. Istri bodohnya. "Siska, dengerin Mas dulu ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Galih tergagap. Lidahnya keluh.
Strategi manipulatifnya macet total. Nggak seperti apa? Siska berdiri tegak, lupa dengan tongkatnya. Dia menunjuk wajah Galih dengan telunjuk gemetar. Kamu asuransi nyawa aku 5 miliar? Kamu jadi ahli waris tunggal? Kamu bilang ke orang-orang aku istri kamu? Padahal kita belum nikah lagi. Itu investasi, Dek. Itu buat masa depan kita. Galih mencoba berdalih, tapi suaranya terdengar sumbang. Dia mencoba maju selangkah. Siska mundur ketakutan, menyambar vas bunga kristal dari atas meja. Mundur. Jangan deket-deket. Kamu mau bunuh aku kan? Kamu mau bikin aku kecelakaan di tangga terus cairin uang itu kan? Ngaku kamu, bajingan. Astagfirullah, Siska. Demi Tuhan, nggak ada niat begitu. Siapa yang ngirim ini? Ini pasti kerjaan orang iseng. Ini fitnah. Galih berusaha membela diri, tapi matanya liar mencari-cari alasan. Fitnah? Ini bukti transfer dari rekening kamu. Ini tanda tangan kamu. Siska melempar vas bunga itu. Prang! Pecah berkeping-keping di dekat kaki Galih. Galih melompat kaget. Ratna? Desis Galih pelan, tapi aku bisa mendengarnya. Dia sadar. Dia akhirnya sadar siapa dalang di balik semua ini. Ratna yang ngelakuin ini? Bodoh amat siapa yang ngirim. Yang jelas datanya bener kan? Siska histeris. Dia meraih ponselnya. Keluar kamu dari sini. Keluar sekarang atau aku teriak maling. Aku panggil satpam komplek. Siska, tolong dengerin penjelasan Mas. Kita bicara baik-baik. Galih memohon, wajahnya memelas. Dia sadar posisinya terancam. Jika dia diusir sekarang, dia tidak punya tempat tujuan. Uangnya habis, rencananya gagal, dan dia tahu aku sudah tahu segalanya. Keluar, jerit Siska semakin keras. Dia mulai menekan tombol di ponselnya. Mungkin menelepon pos keamanan. Halo, Pak Ujang? Tolong ke rumah saya sekarang. Ada orang gila mau bunuh saya. Cepat, Pak. Galih panik. Dia tahu Satpam Menteng tidak main-main. Dia menyambar koper-kopernya yang belum sempat dia buka sepenuhnya di kamar tamu bawah. Rupanya dia belum sempat memindahkan barang ke kamar utama. Tanpa sempat mengganti celana pendeknya, tanpa sempat memakai sepatu dengan benar, dia menyeret koper itu keluar. Aku melihat dari kamera 2, Galih berjalan mundur sambil mengangkat tangan, mencoba menenangkan Siska yang terus melemparinya dengan bantal sofa. Oke. Aku keluar. Tapi kamu harus tenang. Siska, kamu sakit. Aku nggak sakit. Aku cuma bego percaya sama laki-laki miskin kayak kamu. Teriak Siska, kata-katanya setajam silet. Pergi. Jangan pernah balik lagi ke sini. Galih terhuyung keluar dari pintu utama. Hujan deras langsung menyambutnya. Di kamera 1, aku melihat suamiku, pria yang tadi pagi berangkat dengan gaya sok bos, kini berdiri di bawah guyuran hujan, basah kuyup dalam hitungan detik. Dia menyeret kopernya keluar pagar, didorong oleh rasa takut karena sirine pos satpam mulai terdengar mendekat. Pagar otomatis rumah Siska tertutup perlahan. Galih berdiri di trotoar, sendirian, kedinginan, dan memegang koper yang basah. Dia menatap nanar ke arah rumah mewah yang pintunya kini tertutup rapat baginya. Di layar laptopku, aku tersenyum puas. Kopi di cangkirku sudah habis, tapi rasanya masih manis di lidah. Aku menutup laptop perlahan. Pertunjukan babak pertama selesai. Sekarang, sang pahlawan yang kalah akan kembali ke markasnya, berharap menemukan tempat perlindungan. Dia akan pulang ke rumah ini, ke rumah istri soleha-nya, berharap aku masih bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dia salah besar. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju lemari pakaian. Aku mengambil map biru berisi gugatan cerai dan sertifikat rumah asli atas nama ayahku. Aku meletakkannya di meja ruang tamu, tepat di samping vas bunga yang cantik. Pulanglah, Mas, bisikku pada kegelapan malam. Aku sudah menyiapkan sambutan yang jauh lebih dingin daripada hujan di luar sana. 30 menit kemudian, ponselku berbunyi. Telepon dari Mas Galih. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Sekali. 2 kali, 5 kali.
Aku tidak mengangkatnya. Biarkan dia merasakan panik. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan saat sedang butuh. Malam ini akan menjadi malam yang panjang bagi Galih Prasetyo. Dan bagiku, ini adalah awal dari kebebasanku. Jarum jam dinding yang menggantung di ruang tengah rumah kami berdetak dengan irama yang menyiksa. Tik-tok, tik-tok. Waktu menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Langit Jakarta sepertinya sedang menumpahkan seluruh isi perutnya malam ini. Hujan bukan sekadar turun, melainkan menghantam atap rumah, jendela, dan aspal jalanan dengan kemarahan yang membabi buta. Petir sesekali menyambar, menerangi ruang tamu yang sengaja kubiarkan remang-remang, menciptakan bayangan panjang dari furnitur-furnitur yang selama ini menjadi saksi bisu pernikahanku yang keropos. Aku duduk di single sofa favoritku, kaki bersilang santai, dibalut piyama sutra berwarna marun, warna keberanian, warna darah, warna kemenangan. Di tanganku, secangkir teh chamomile yang sudah mulai hangat kuku masih mengepulkan aroma yang menenangkan. Aneh sekali rasanya. Di luar sana badai sedang mengamuk, tetapi di dalam dadaku, yang ada hanyalah ketenangan samudra yang tak terusik. Sebuah ketenangan yang lahir setelah badai besar emosi berhasil diredam dan dibekukan menjadi es. Ponselku yang tergeletak di atas meja kaca bergetar tiada henti. Layarnya menyala, mati, lalu menyala lagi. Bukan panggilan telepon, melainkan rentetan notifikasi yang masuk seperti air bah. Aku melirik sekilas. Grup WhatsApp, arisan hits Bintaro, dan beberapa pesan pribadi dari teman-teman sosialitas Siska yang entah bagaimana menyimpan nomorku. Berita itu menyebar lebih cepat daripada virus. Siska, dalam kepanikan dan kemarahannya yang meledak-ledak, telah melakukan harakiri sosial. Dia tidak hanya menghancurkan Galih, dia juga sedang mempermalukan dirinya sendiri. Tapi sepertinya dia tidak peduli. Aku mengambil ponsel, membuka salah satu tangkapan layar yang dikirimkan oleh seorang teman yang sebenarnya tidak terlalu dekat, tapi suka bergosip. Di layar itu terpampang Instagram story Siska yang diunggah 45 menit lalu. Foto candid Mas Galih yang sedang tertidur dengan mulut sedikit terbuka, foto lama yang mungkin diambil saat mereka liburan diam-diam, kini dihiasi stiker api dan tulisan besar berwarna merah darah dengan font kapital yang agresif. Penipu. Hati-hati sama laki-laki ini, Galih Prasetyo. Mukanya alim, tapi hatinya iblis. Dia daftarin asuransi jiwa atas nama gue 5 miliar buat dibunuh pelan-pelan. Modus merawat mantan istri tapi mau ngeruk harta dan nyawa. Waspada Bu Ibu. Aku mendengus geli, sebuah tawa kecil lolos dari bibirku. Siska benar-benar reaktif. Dia tidak memverifikasi, tidak bertanya, langsung meledak. Tepat seperti yang kurediksi. Dia adalah senjata yang efektif jika pelatuknya ditarik dengan benar. Di bawah postingan itu, komentar-komentar pedas mulai bermunculan di grup-grup gosip. Reputasi Mas Galih sebagai pengusaha properti syariah yang santun, yang selama ini dia bangun dengan susah payah di atas pondasi kebohongan, hancur lebur dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun, fokusku bukan pada layar ponsel. Telingaku yang terlatih menangkap suara lain di sela-sela gemuruh hujan. Suara mesin mobil yang berhenti di depan pagar rumah. Bukan suara mobil Mas Galih, karena mobilnya sudah dijual bulan lalu untuk menutupi hutang judi online-nya, fakta yang baru kutahu minggu lalu. Itu suara mobil tua, mungkin taksi konvensional atau taksi online yang pengemudinya sedang sial mendapatkan penumpang di jam segini. Tak lama kemudian, terdengar suara perdebatan samar. Pak, tolonglah Pak, saldo saya error, saya transfer besok pagi. Suara lelaki itu terdengar memelas, beradu dengan suara hujan. Gak bisa gitu dong, Mas. Ini udah malam, hujan gede. Bayar cash apa, saya teriak maling. Bentak si sopir. Hening sejenak. Lalu terdengar suara pintu mobil dibanting kasar. Mobil itu tancap gas, meninggalkan cipratan air yang tinggi. Dan di sanalah dia. Suamiku. Atau lebih tepatnya, beban hidupku yang sebentar lagi akan kulepaskan. Aku membayangkan dia berdiri di depan pagar besi yang terkunci. Basah, kedinginan, dan bingung. Dia pasti sedang meraba-raba saku celananya, mencari kunci cadangan pagar yang sudah kusita diam-diam dari gantungan kuncinya kemarin malam. Kring, kring. Pagar diguncang. Dia menyadari kuncinya tidak ada. Kemudian, hening lagi.
Dia pasti sedang memanjat. Pagar rumah kami tidak terlalu tinggi, tapi licin karena hujan. Aku mendengar suara bruk, seperti karung beras jatuh, diikuti erangan kesakitan. Dia terpeleset saat mendarat di carport. Suara roda koper yang diseret di atas paving block terdengar menyayat. Krek, krek, krek. Roda itu mungkin patah atau terganjal lumpur. Langkah kakinya mendekat ke teras. Berat, lambat, dan penuh keraguan. Toh, toh, toh. Ketukan pertama. Pelan. Ragu-ragu. Seperti ketukan seorang pengemis yang takut diusir tuan rumah. Aku tidak bergerak. Aku menyesap tehku lagi. Biarkan dia menunggu. Biarkan dinginnya malam meresap ke dalam pori-porinya, membekukan tulang sumsumnya, agar dia tahu betapa dinginnya perlakuan yang selama ini dia berikan padaku. Tok, tok, tok. Ketukan kedua lebih keras. Ada urgensi di sana. Ratna, deh, buka pintunya. Suaranya terdengar parau, teredam oleh tebalnya pintu kayu jati yang kokoh ini. Aku melirik jam. Masih pukul 2.30. 15 menit dia berjuang di luar sana. Masih kurang. Dulu, aku pernah menunggunya pulang sampai jam 4 pagi saat dia bilang, rapat proyek. Padahal aku tahu dia sedang berkaraoke dengan Siska. 2 jam aku duduk di sofa ini dengan air mata yang mengering, menahan lapar karena ingin makan malam bersamanya. 15 menit belum ada apa-apanya dibandingkan 2 jam. Mas. Bam, bam, bam. Dia mulai memukul pintu dengan kepalan tangan. Kepanikan mulai menguasainya. Ratna, Mas tahu kamu di dalam. Lampu teras nyala. Tolong Mas, Dek, Mas kedinginan. Buka pintunya, Ratna. Jeritannya terdengar menyedihkan. Tidak ada lagi wibawa, imam keluarga, yang sering dia pidatokan. Yang ada hanya suara laki-laki ketakutan yang butuh perlindungan ibunya. Sayangnya, aku bukan ibunya. Aku meletakkan cangkir teh di meja dengan bunyi kelenting yang halus. Aku berdiri, merapikan sedikit kerutan di piyamaku. Aku berjalan menuju cermin besar di dekat lorong, mematut diri sejenak. Wajahku tenang. Tidak ada jejak air mata. Rambutku tergerai indah. Aku terlihat seperti ratu yang sedang menguasai istananya, bukan istri yang teraniaya. Aku berjalan perlahan menuju pintu utama. Langkah kakiku sengaja kubuat tidak terdengar. Aku berdiri tepat di balik pintu, mendengarkan napasnya yang memburu di sisi lain. Ya Allah, Ratna tega banget kamu. Desisnya di balik pintu. Masalah apa ini semua fitnah? Aku memutar kunci pintu. Klik, klik. Suara putaran kunci itu terdengar sangat nyaring di telinga Galih. Aku yakin itu suara harapan. Aku menekan gagang pintu ke bawah, lalu menariknya perlahan. Angin malam yang membawa butiran air hujan langsung menyerbu masuk, mencoba mendinginkan ruangan yang hangat ini. Di sanalah dia berdiri. Pemandangan di hadapanku sungguh kontras dengan ingatan tadi pagi. Tadi pagi, Galih berangkat dengan kemeja slim fit biru dongker yang licin, rambut disisir pomade klimis, dan aroma parfum Woody yang mahal. Sekarang, sosok di depanku lebih mirip tikus got yang baru saja lolos dari kejaran kucing. Rambutnya lepek menempel di dahi, air hujan menetes deras dari ujung hidung dan dagunya. Kemeja mahalnya basah kuyup hingga menempel transparan di kulitnya, memperlihatkan perutnya yang mulai membuncit dan tidak lagi atletis. Celana bahannya kotor terkena cipratan lumpur sampai ke lutut. Dia tidak memakai sepatu. Sepatunya dia tenteng di tangan kiri, mungkin karena basah atau lecet. Kaki kanannya hanya berbalut kaos kaki yang sudah hitam legam, karena menginjak tanah basah. Dan matanya mata itu merah, bengkak, dan memancarkan campuran rasa takut, malu, marah, dan putus asa. Saat melihatku, wajahnya yang pucat pasi seolah mendapatkan suntikan darah baru. Ratna, alhamdulillah. Suaranya bergetar hebat, giginya gemeletuk kedinginan. Deh, Mas pulang. Dia mencoba melangkah maju, hendak melewati ambang pintu. Naluri alaminya menganggap rumah ini adalah tempat perlindungannya. Tempat di mana dia selalu diterima tak peduli seberapa besar kesalahannya. Namun, aku tidak bergeser 1 milimeter pun. Aku berdiri tepat di tengah ambang pintu, menghalangi jalannya.
Tanganku bersedekap di dada, tatapanku menusuk langsung ke bola matanya. Masih ingat jalan pulang ternyata, Mas? Tanyaku. Suaraku tenang, rendah, namun memiliki daya ledak yang membuat langkahnya terhenti seketika. Galih tertegun. Dia menatapku bingung. Biasanya, jika dia pulang malam dan kehujanan, aku akan langsung panik, mengambilkan handuk, membuatkan jahe hangat, dan memijat kakinya. Tapi kali ini, dia menatap tembok es. Dek, tolong jangan bercanda dulu. Pintanya memelas, air hujan menetes dari rambutnya ke lantai teras yang bersih. Mas kedinginan banget. Mas bisa hipotermia ini. Biarin Mas masuk dulu, ya? Kita ngobrol di dalam. Ngobrol? Aku menaikkan satu alis. Bukannya kamu harusnya sedang sibuk, beribadah, merawat mantan istrimu yang sakit parah. Itu? Kenapa pulang? Apa ibadahnya sudah selesai? Atau pahalanya hangus karena ketahuan? Wajah Galih berubah tegang. Dia menelan ludah dengan susah payah. Dia sadar, aku tahu sesuatu. Tapi dia belum tahu seberapa banyak yang ku tahu. Insting manipulasinya langsung bekerja, meski otaknya mungkin beku karena kedinginan. Itu salah paham. Dek, sumpah demi Tuhan, itu salah paham besar. Galih mulai bersandiwara. Dia menjatuhkan sepatu kotornya ke lantai, lalu mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya dengan gerakan cepat dan jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, desisku. Galih menarik tangannya kembali seperti tersengat listrik. Oke. Mas nggak sentuh. Tapi dengerin Mas dulu. Siska itu gila, Ratna. Dia sakit jiwa. Tiba-tiba dia ngamuk, nuduh Mas mau bunuh dia, nuduh Mas malsuin asuransi, nuduh macem-macem. Dia halusinasi karena kebanyakan obat penenang mungkin. Mas diusir. Dek, Mas dilempar keluar kayak sampah. Kamu harus percaya sama Mas, Siska itu manipulatif. Aku menahan tawa yang ingin meledak. Maling teriak maling, batinku. Betapa lancarnya dia memutarbalikkan fakta. Betapa mudahnya dia menuduh wanita yang tadi pagi dia puji setinggi langit sebagai tanggung jawab moralnya. Oh, jadi Siska halusinasi? Tanyaku dengan nada pura-pura bodoh yang dibuat-buat. Jadi asuransi jiwa 5 miliar itu nggak ada? Jadi chat WhatsApp kamu sama agen asuransi itu nggak ada? Jadi surat hibah rumah menteng itu cuma imajinasi Siska? Mendengar rentetan kalimat itu, mata Galih membelalak sempurna. Rahangnya jatuh. Wajahnya yang pucat kini menjadi abu-abu. Dia seperti melihat hantu. Kak, kamu. Bibirnya gemetar, kesulitan membentuk kata-kata. Tahu dari mana? Menurutmu? Aku tersenyum miring. Menurutmu, siapa yang mengirimkan paket kejutan itu ke kotak pos Siska tadi sore? Siapa yang menulis catatan kecil warna kuning itu? Galih mundur selangkah. Kakinya yang hanya berbalut kaos kaki basah menginjak genangan air di teras, tapi dia tidak peduli. Realitas menghantamnya lebih keras daripada petir. Ratna, bisiknya tak percaya. Itu kamu? Kamu yang kasih tahu Siska. Kenapa kaget? Mas, katanya kamu bangga punya istri cerdas. Inilah kecerdasku. Aku menyelamatkan nyawa orang, loh. Bukannya itu ibadah, seperti katamu? Galih terdiam sejenak, mencerna pengkhianatanku, dalam versinya, akulah pengkhianatnya. Lalu, perlahan, ekspresi memelasnya berubah menjadi kemarahan. Ego laki-lakinya yang terluka memberontak. Kamu gila ya? Teriaknya tiba-tiba, suaranya pecah saking tingginya. Kamu istrinya siapa sebenarnya? Kenapa kamu bela Siska? Kenapa kamu hancurin rencana suami sendiri? Rencana? Potongku cepat dan tajam. Rencana pembunuhan maksudmu? Atau rencana menjadi kaya mendadak dengan cara kotor? Itu bukan pembunuhan. Itu strategi finansial. Galih membela diri dengan logika yang bengkok. Siska itu sakit-sakitan. Dia punya gaya hidup buruk. Kalau dia mati, apa salahnya kita dapat untung? Uang itu buat kita, Ratna. Buat bayar hutang Mas, buat modal bisnis, buat bahagiain kamu. Kamu pikir Mas ngelakuin ini buat siapa?
Buat kita. Jangan bawa-bawa namaku dalam dosa busukmu. Mas, suaraku meninggi, mengalahkan suara hujan. Kamu tulis namamu sendiri sebagai ahli waris tunggal. Galih Prasetyo. Tidak ada nama Ratna di situ. Kamu pikir aku bodoh? Setelah kamu dapat uang itu, kamu akan menceraikanku, lalu mencari wanita muda untuk foya-foya. Atau mungkin skenario Siska akan terjadi padaku juga. Galih terdiam. Kebenarannya terlalu telanjang. Dia tidak bisa menyangkal bagian itu karena jauh di lubuk hatinya. Itulah rencananya. Tubuhnya mulai menggigil lagi, kali ini bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa takut. Dia sadar kartunya sudah habis. Dia tidak punya tempat lari. Siska memburunya, polisi mungkin sedang mencarinya, dan satu-satunya tempat berlindung, rumah ini, dijaga oleh istri yang baru saja berubah menjadi monster baginya. Dia menjatuhkan tubuhnya ke lantai teras yang basah. Dia berlutut. Pose klasik seorang pecundang yang terpojok. Ratna, tolong. Dia menangis. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari wajahnya. Mas minta maaf. Mas hilaf. Mas dirasuki setan. Mas janji gak bakal ulangin lagi. Mas tobat, Dek. Demi Allah Mas tobat. Izinkan Mas masuk. Mas gak punya siapa-siapa lagi. Orang tua Mas di kampung pasti malu kalau tahu ini. Teman-teman Mas sudah blok nomor Mas. Cuma kamu harapan Mas, Dek. Dia mencoba merangkak maju, hendak memeluk kakiku. Piyama sutraku bergerak tertiup angin. Jangan sujud di kakiku, Mas. Sujud sama Tuhan, kataku dingin, mundur selangkah agar tangannya tidak mengotori kakiku. Dek, Mas suami kamu, imam kamu, istri soleha itu memaafkan suaminya. Dia menggunakan kartu agama lagi. Kartu yang selalu dia pakai untuk membungkamku. Istri soleha tidak membiarkan suaminya makan uang haram. Istri soleha menjaga martabat dirinya dari suami yang zalim. Balasku telak. Aku melihatnya di sana, berlutut dalam kehinaan. Ada rasa sakit di dadaku, bukan karena cinta, tapi karena rasa kasihan. Kasihan pada waktu 5 tahun yang kubuang sia-sia untuk mencintai pria yang ternyata hanyalah cangkang kosong tak bernurani. Berdirilah, Mas, perintahku. Galih mendongak, ada secercah harapan di matanya. Kamu izinin Mas masuk. Berdiri dulu, ulangku tegas. Galih berusaha berdiri dengan kaki yang gemetar dan kaku. Dia berpegangan pada pilar teras. Wajahnya penuh harap. Aku boleh mandi air hangat? Aku lapar, Dek. Aku menatapnya lurus. Wajahku tanpa ekspresi. Kamu ingin masuk rumah ini? Tanyaku pelan. Iya, Dek. Ini kan rumah kita. Rumahku juga, jawabnya cepat. Rumahmu? Aku tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti. Tunggu sebentar. Ada yang harus kamu baca sebelum kamu berani mengklaim tempat ini sebagai rumahmu. Aku berbalik badan, membiarkan punggungku dilihatnya. Aku berjalan menuju meja konsol di dekat pintu masuk, tempat aku meletakkan sebuah map plastik berwarna biru yang sudah kusiapkan sejak siang tadi. Map yang berisi akhir dari cerita kami. Aku mengambil map itu, lalu berbalik kembali menghadapi Galih yang masih berdiri menggigil di ambang pintu, menanti vonisnya. Suasana di teras rumah semakin mencekam. Angin malam bersiutan membawa hawa dingin yang menusuk tulang, namun Galih tak berani melangkah masuk melewati batas pintu meski tubuhnya sudah membiru. Dia menatap map biru di tanganku dengan tatapan curiga bercampur takut, seolah map itu berisi bom yang siap meledak. Apa itu, Dek? Tanyanya lirih. Aku tidak menjawab. Aku berjalan mendekatinya, menjaga jarak aman sekitar 1 meter, lalu menyodorkan map itu ke dadanya. Baca. Sekarang. Galih menerima map itu dengan tangan gemetar. Air hujan dari rambutnya menetes jatuh ke sampul plastik map, menciptakan genangan-genangan kecil. Dengan jari-jari yang kaku dan keriput karena terlalu lama terendam air, dia membuka kancing map itu. Dia mengeluarkan dokumen pertama. Surat gugatan cerai. Matanya membelalak membaca judul dokumen itu. Dia membaca nama-nama yang tertera di sana. Penggugat, Ratna Sari. Tergugat, Galih Prasetyo. Alasan gugatan, perselingkuhan,
penelantaran ekonomi, kekerasan verbal, dan percobaan tindak pidana. Kamu. Galih mendongak, menatapku dengan tatapan tidak percaya. Mulutnya menganga. Kamu gugat cerai aku? Serius? Cuma gara-gara masalah ini? Cuma? Aku tertawa getir. Menurutmu percobaan pembunuhan, perselingkuhan, dan penipuan itu masalah sepele, Mas. Tapi cerai itu dibenci Tuhan. Ratna, kamu mau jadi janda? Kamu nggak malu sama tetangga? Kita bisa perbaiki ini. Kita bisa mulai dari nol. Galih mulai panik. Status, duda cerai mati, dalam karir dan reputasi, adalah mimpi buruk baginya. Aku lebih malu punya suami kriminal daripada jadi janda, Mas. Dan soal mulai dari nol, silakan kamu mulai dari nol. Sendirian? Galih menggeleng-gelengkan kepalanya histeris. Enggak, Mas nggak mau cerai. Mas nggak akan tanda tangan. Kamu nggak bisa ceraikan Mas sepihak. Oh, bisa Mas. Dengan bukti-bukti yang aku punya, video CCTV rumah Siska, chat WhatsApp, bukti transfer, dan kesaksian Siska yang sekarang sedang membakarmu di media sosial, Hakim Pengadilan Agama tidak akan butuh waktu lama untuk mengetuk palu. Kamu tidak punya posisi tawar, Galih. Galih menunduk, menatap kertas gugatan itu. Tetesan air matanya jatuh membasahi kertas, membuat tinta di sana sedikit luntur. Namun, matanya kemudian menangkap dokumen kedua di balik surat gugatan itu. Sebuah dokumen yang lebih tebal, dengan lambang Garuda emas di bagian atasnya. Fotokopi sertifikat hak milik, SHM, tanah dan bangunan. Dia menarik dokumen itu keluar. Matanya menyipit di bawah keremangan lampu teras, mencoba membaca nama pemilik yang tertera di sana. Ini. Suaranya tercekat. Sertifikat rumah ini? Baca nama pemiliknya, Mas, perintahku dingin. Almarhum Sutomo. Bacanya terbata-bata. Nama ayahku. Lanjut ke kolom perubahan hak milik. Potongku. Mata Galih turun ke bawah. Dihibahkan kepada Ratna Sari. Tanggal 10 Mei 2018. Galih terdiam. Otaknya berputar keras mengingat-ingat. Tanggal itu, ini seminggu sebelum kita nikah, tanyanya bingung. Tepat sekali, jawabku dengan senyum penuh kemenangan. Ayahku, dengan segala kebijaksanaannya, yang mungkin sudah mencium gelagat busukmu sejak awal, menghibahkan rumah ini kepadaku secara sah di depan notaris, 1 minggu sebelum akad nikah kita. Artinya apa, Mas Galih yang terhormat? Galih menatapku kosong. Dia bukan orang bodoh. Dia mengerti hukum properti sedikit-sedikit karena pekerjaannya, yang gagal itu. Artinya, suaranya terdengar seperti bisikan orang yang sedang sekarat. Rumah ini, bukan harta Gonogini? Bingo, seruku, bertepuk tangan pelan sekali. 100 buat kamu. Rumah ini adalah harta bawaan. Aset pribadi istri. Tidak masuk dalam pembagian harta bersama. Selama 5 tahun ini, kamu tinggal di sini bukan sebagai pemilik. Kamu cuma numpang. Kamu numpang tidur, numpang makan, numpang buang air, numpang berteduh di bawah atap milikku. Galih terhuyung ke belakang. Punggungnya menabrak tembok basah. Kakinya lemas. Selama ini, dia selalu merasa aman karena berpikir jika kami bercerai, rumah ini akan dijual dan dibagi 2. Uang setengah harga rumah di Bintaro bisa membuatnya hidup nyaman atau modal nikah lagi. Harapan itu kini hangus tak bersisa. Jadi, aku nggak punya apa-apa? Tanyanya, suaranya pecah, air mata mengalir deras di pipinya yang kotor. Rekeningku kosong, mobilku habis. Siska usir aku, dan sekarang rumah ini pun bukan hakku. Kamu datang ke hidupku dengan tangan kosong, Mas. Dan sekarang, kamu akan pergi dengan tangan kosong juga. Adil, kan? Ratna, tolong. Galih mulai meratap lagi, kali ini lebih putus asa. Kamu nggak bisa usir aku malam ini. Ini jam 3 pagi. Hujan badai. Aku mau tidur di mana? Di pos ronda? Di masjid? Kamu mau suamimu mati kedinginan? Masjid terdengar seperti ide yang bagus. Mungkin di sana kamu bisa tobat nasuha beneran,
Bukan tobat sambal kayak tadi, jawabku tanpa rasa iba. Kamu kejam, Ratna. Iblis kamu. Galih tiba-tiba berubah garang lagi. Sifat aslinya yang temperamental muncul saat dia merasa tersudut. Dia melempar map biru itu ke arahku. Map itu jatuh di dekat kakiku. Aku nggak mau pergi. Ini rumahku juga secara moral. Aku yang bayar listrik. Aku yang bayar iuran sampah. Teriaknya, mencoba menerobos masuk. Dia mendorong tubuhku. Aku terdorong sedikit ke belakang, tapi aku sudah siap. Tanganku dengan cepat meraih gagang pintu dan menariknya menutup. Namun Galih menahannya dengan kaki. Minggir. Aku mau masuk. Bentaknya, matanya merah menyala. Pak Ujang. Teriakku sekuat tenaga, memanggil satpam komplek yang posisinya tak jauh dari rumah kami, dan kebetulan aku tahu dia selalu patroli jam segini. Galih terhenti. Dia menoleh ke arah jalan. Di kejauhan, terlihat sorot lampu senter dan bayangan orang berlari mendekat di bawah payung. Ada apa Bu Ratna? Terdengar teriakan dari jalan. Galih panik. Dia tahu dia tidak bisa membuat keributan di sini. Jika warga bangun dan tahu masalahnya, dia akan habis dihakimi massa. Apalagi dengan cap penipu yang sudah viral. Sisa-sisa harga dirinya menahannya untuk tidak digebuki warga. Dia menarik kakinya dari celah pintu. Awas kamu ya, Ratna, ancamnya dengan napas memburu, telunjuknya menuding wajahku. Kamu bakal nyesel lakuin ini ke aku. Kamu bakal cari-cari aku lagi. Kamu nggak bakal nemu laki-laki yang mau sama janda mandul kayak kamu. Kata-kata itu. Mandul. Senjata terakhirnya untuk menyakitiku. Selama ini kami belum punya anak, dan dia selalu menyalahkan rahimku. Padahal kami berdua tahu hasil tes lab menunjukkan spermanya yang bermasalah karena gaya hidup rokok dan alkoholnya. Alih-alih marah, aku justru merasa kasihan. Betapa rendahnya dia harus menyerang sisi kewanitaanku, hanya untuk merasa menang sedikit. Aku menatapnya dengan tatapan iba. Mas, bahkan di saat terakhir pun, kamu masih mencoba menyalahkan orang lain. Pergilah. Sebelum Pak Ujang sampai di sini dan menyeretmu keluar komplek. Galih mendengus kasar. Dia menyambar koper besarnya yang tergeletak di genangan air. Dia memungut sepatunya dengan kasar. Aku pergi, teriaknya. Puas kamu? Aku pergi. Dia berbalik badan, menyeret kopernya menembus hujan. Sosoknya terlihat begitu kecil dan rapuh di tengah badai. Kemeja basahnya menempel di punggungnya yang bungkuk. Dia berjalan gontai, tersaruk-saruk keluar dari halaman rumah yang selama 5 tahun ini memberinya kenyamanan yang tak pernah dia syukuri. Pak Ujang sampai di depan pagar saat Galih baru saja keluar. Bu Ratna, ada apa? Itu Pak Galih mau kemana hujan-hujan bawa koper? Tanya Pak Ujang bingung. Aku berdiri di ambang pintu, setengah tubuhku terlindung dari hujan. Biarkan saja, Pak Ujang. Bapak Galih sedang pindah rumah. Tolong pastikan dia keluar dari gerbang komplek ya, Pak. Saya takut ada maling yang menyelinap masuk lagi. Pak Ujang, meski bingung, mengangguk patuh. Dia menatap Galih yang berjalan menjauh dengan tatapan curiga, lalu mengikutinya dari jarak aman. Aku melihat punggung Galih menghilang di tikungan jalan, ditelan kegelapan malam dan tirai hujan. Dia benar-benar sendirian sekarang. Tanpa uang, tanpa jabatan, tanpa istri, tanpa selingkuhan, dan tanpa rumah. Tangan hampa. Persis seperti judul drama kehidupan yang dia tulis sendiri skenarionya, dan kini harus dia mainkan peran utamanya. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma petricor, bau tanah basah, yang menyeruak masuk. Udara terasa begitu segar, begitu bersih. Seolah hujan malam ini turut membersihkan rumahku dari polusi bernama Galih Prasetyo. Perlahan, aku menutup pintu. Blam. Aku memutar kunci 2 kali. Klik. Klik. Aku memasang rantai pengaman. Srek. Suara-suara itu terdengar seperti musik terindah yang pernah kudengar. Simfoni kebebasan. Aku bersandar pada daun pintu, memejamkan mata sejenak. Adrenalin perlahan surut, digantikan oleh rasa lelah yang amat sangat, tapi juga rasa lega yang tak terlukiskan. Tidak ada air mata. Stok air mataku sudah habis untuk menangisi ketololan masa lalu. Aku membuka mata, menatap ruang tamu rumahku.
Rumahku. Istanaku. Mulai besok, aku akan mengganti cat dinding ini. Aku akan membuang sofa tempat Galih biasa duduk. Aku akan mengganti semua sprei. Aku akan menghapus jejaknya dari setiap sudut rumah ini. Aku melangkah menuju saklar lampu, mematikannya. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi kilatan petir dari luar. Selamat tinggal, Mas Galih, bisikku pada kegelapan. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa aku jauh lebih kuat dari yang aku duga. Aku berjalan menuju kamar tidurku, kamar yang kini sepenuhnya milikku, dengan langkah ringan. Besok pagi, matahari akan terbit. Dan aku akan menyambutnya sebagai Ratna yang baru. Ratna yang merdeka.